Hai, selamat datang di podcast Diseminasi Riset. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah studi pada tahun 2020 yang menganalisa soal mobil listrik bukan, mobil biasa juga bukan, yaitu lebih tepatnya mobil hybrid. Pada studi ini yang ditulis di Tesla, Jurnal Teknik Elektro, akan membahas spesifik soal mobil hybrid tersebut. Intinya, em, apa sih keunggulan dari mobil hybrid? Ada apa saja jenis-jenisnya? Dan lebih mendalam, kita hadirkan salah satu co-author dari jurnal tersebut, yaitu Bung Joni Wellman Simatupang. Oke, silakan Bung Joni perkenalkan diri dulu. Ya, singkat saja, Bung Angga, nama saya Joni Welman Simatupang. Saya sebagai lecturer, dosen di Fakultas Teknik Elektro, Universitas Presiden, Presiden University Cikarang, ya, sejak 2014 sampai sekarang. Wow, jadi di Ya, anniversary ke-10-nya masuk ke podcast ini. ya betul, betul, betul. Ini sudah Oke. 10 tahun. 10 tahun. Oke, gini kita Hmm. mumpung ngomongin mobil listrik, ini tiba-tiba ada artikel soal mobil hybrid ya, artikel tahun 2020. Dan bisa dijelaskan nggak sih secara singkat mobil atau kendaraan hybrid itu apa sih? Oh ya, ya emang ini menjadi istilah yang beken sekarang ini ya. Ya kalau kita lihat dari istilah hybrid, ya berarti ada kombinasi antara lebih dari satu sumber energi. Ya, di sini antara petrol, gasoline atau bensin, minyak dengan electrical energy. Jadi fuel energi dan juga electrical energy. Ya, dan keduanya itu bekerja satu sama lain untuk menggerakkan kendaraan yang disebut dengan hybrid, gitu ya. Mobil hybrid misalnya atau kendaraan hybrid, hybrid car. Gitu. Jadi intinya ada gabungan atau kombinasi dari dua sumber energi, baik itu dari energi fosil atau bensin, gasoline, atau mesin diesel juga, maupun juga dan juga energi listrik yang Oke, berasal dari baterai. kemudian di jurnal juga dijelaskan ada sebuah sistem mobil hibrida seri, paralel, dan gabungan. Nah, ini bedanya apa dan manfaat keuntungannya apa sih antara tiga sistem ini sebetulnya? Secara sederhana sebenarnya ada tiga ya yang terlibat di dalam hybrid hybrid sebutlah hybrid car ya. Ada engine, ada motor, lalu ada transmission yang berupa gearbox. Ya. Jadi kalau yang seperti halnya kalau di kita yang namanya arus searah begitu ya, arus searah itu ada seri, ada paralel. Nah, seri itu berarti dia seperti urutan order gitu. Jadi dari engine, kemudian masuk ke motor, lalu ke transmission, gearbox, kemudian uh, sebutlah mobil itu bisa jalan begitu. Jadi ordernya begitu. Apa namanya? Dalam sistem hybrid seri ini mesin pembakaran itu nggak langsung memutarkan roda, melainkan motor listrik yang merupakan satu-satunya sarana untuk memberikan daya ke roda gitu. Tapi bila diperlukan listrik dalam jumlah yang besar, maka motor itu akan menarik listrik dari baterai dan generator. Itu kalau konfigurasi seri. Contoh sebenarnya seperti di lokomotif diesel listrik begitu ya, atau kelompok tenaga diesel listrik itu seri begitu ya. Ada juga jenis mobil seperti itu yang contohnya Renault gitu ya, Renault Kangoo. Itu contoh yang seri begitu. Jadi simpelnya engine, motor, lalu transmission, gearbox. Jadi penggerak utamanya adalah em, motor ya, bukan engine ya. Iya, betul. Oke, kalau paralel Pak, Kalau paralel dia engine dengan motor itu dua-duanya ini bekerja ganti-gantian. berbarengan. Ya, betul. Jadi ada pembakaran internal, ada motor listrik, secara paralel mereka ini terhubung ke transmisi.
Hmm. transmisi mekanik, lalu kemudian, eee, menggerakkan, motor, menggerakkan kendaraan begitu saya. Dan kalau di paralel ini, eee, baterainya itu dapat diisi ulang selama berkendara. Oh, seperti apa ya, Toyota Prius ya yang udah lama beredar ya? Sepertinya iya, oh, iya, 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 atau Honda Civic juga. Oke, Honda Iya, Civic ya ya. iya. Nah, yang gabungan ini saya baru dengar. Gabungan ini seperti apa, Bung Joni ini? Ini baru dengar Iya, ini. koneksi ganda ya, sebenarnya ini alternatif kali ya. Jadi, eee, mekanik dan listrik itu. Jadi, eee, kalau saya ini ingat strukturnya itu malah sorry, yang tadi Bung Angga bilang di paralel, itu malah Toyota Prius itu yang gabungan. Oh, Toyota Prius itu Ya, yang gabungan justru ya? gabungan antara, fitur seri dan paralel gitu ya, koneksi ganda Oh, antara mekanik dan listrik. Jadi, kalau bisa dilihat dari susunannya, ya elektrik motor di kanan misalnya, kemudian engine di kiri, ada baterai di tengah-tengah, itu, yang terhubung dengan charger dan juga, konverter begitu. Jadi dia, beda dengan yang paralel dengan seri itu, ya itu tadi, jadi dia menggabungkan yang pola seri, di mana baterai itu terhubung dengan, eee, charger dan, generator dengan konverter, dan kemudian yang paralel itu, baterai itu dengan engine itu, eee, apa, terhubung langsung dengan mekanik. oke. Jadi dia menggabungkan keduanya. Oke. Lalu dari perbedaan sistem itu em, yang paling irit deh. Biasanya kan mobil dihybridkan karena supaya irit. Itu sebetulnya yang mana sih Mhm. biasanya? Banyak sekali sebenarnya ininya ya, kelemahan keuntungannya kali, tapi kalau bicara efisiensi, efisiensi kalau secara secara keseluruhan sih ya, kalau secara keseluruhan memang, hybrid ini dikatakan, misalnya kalau menjalankan mobil sejauh, 60 kilo, 40 mil, maka, dengan sumber energi listrik sebanding dengan 45% pemakaian mesin dengan menggunakan sumber energi dari minyak bumi, Oh, ya, itu. Tapi kalau untuk, masing-masing fitur tidak ada secara khusus, eee, apa ya namanya ini, perbandingan yang rigid begitu. Cuman kalau secara kesimpulan, kalau kita lihat, yang gabungan ini cukup rumit, lebih mahal, tetapi kalau dari sisi efisiensi transmisi power, daya yang dikirim melalui jalur listrik, ya, dan konversi energinya itu, memang akan dikatakan lebih efisiensinya lebih rendah ya, hmm, ya gitu dibandingkan ya. dengan jalur yang murni mekanis, begitu ya. Ya, Oke. Ki- Kita secara kan dia ya gabungan kan, jadi ya 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 isinya ya. lebih lebih Lebih. lebih lebih rumit, jadi artinya banyak juga kehilangan kehilangan daya di dalam, konversinya ketika melaksanakan, melakukan tugasnya itu dia dari seri dan paralel gitu. Oke. Saya mau loncat sedikit, Bung Joni. Ini kebetulan ngomongin kelemahan ya. Tadi Hmm, disebutkan bahwa kelemahannya adalah rumit dan mahal. Kalau misalnya cuma rumit, bukannya rumit itu hanya masalah dipelajari aja kemudian beres gitu ya. Dan mahal itu soal seberapa banyak adopsi level adopsi teknologinya sehingga lama-lama menjadi murah. Bukannya itu selesai. Atau apa ada kelemahan lain dari mesin hybrid ini? saya pernah baca juga di apa nih, di tulisan Kompas ya, bahwa ada 2 sekarang pembagiannya, ada full hybrid, ada mild hybrid. Ya Mhm. terlepas dari kita bicara tadi soal
fitur seri paralel dan gabungan di konfigurasi hybrid, tapi ada itu, ada mild, ada full begitu. Nah, itu yang sekarang lagi marak dibicarakan, walaupun mungkin tidak tidak semua juga setuju ya. Karena kalau yang mild ini dikatakan, bila bila misalnya mobil hybrid ini berada di persimpangan lampu merah atau pada saat stop and go, dia bisa mati mesinnya. Hmm, Itu yang mild, ya, oke. itu yang mild. Ya, tetapi kalau yang full, ya beda, ya tidak seperti itu. Eh, Artinya dia bisa apa namanya? Dia bisa seperti mesin konvensional yang selalu standby setiap saat, walaupun pada saat stop and go atau di lampu merah, gitu. Nah, tadi Hmm, bicara soal kelemahan. sistem, Ya, sistem ya, kelemahan ya, ya. kelemahan. Ya kalau kelemahan memang ya kalau hybrid yang pasti masih menggunakan fuel ya. Artinya kita masih tergantung kepada fossil fuel begitu. Yang pada suatu saat mungkin bisa bisa habis. Yang kedua, secara speed, secara speed ya dia masih masih bisa dibilang low speed ya, low speed. Mungkin dengan kecepatan 40, 30, 40 kilometer per jam yang dianjurkan begitu supaya Yang bisa diakomodasi motornya tersebut. iya yang dianjurkan diakomodasi supaya dia bisa Oh, digunakan dalam jarak yang jauh ya, long distance begitu. oh, oke. Sebelum pada ya maksudnya sebelum pada waktunya bisa dicari tempat untuk kembali isi bensin atau melakukan plug-in ya, plug-in Plug-in, bagi yang PHEV ya, plug-in ya, hybrid electric electric vehicle. vehicle. Tapi yang mild ini kata kata tulisan di Kompas itu ya belum bisa di-charge katanya. Kalau yang Betul, mild ini betul, masih masih katanya masih gitu. masih tergantung sepenuhnya dengan fuel ya. Betul. Ada bahkan yang bilang bahwa mobil itu adalah mobil hybrid pura-pura gitu ya. Katanya Nah itu begitu. mobil hybrid pura-pura ya. Saya juga mencoba mencari informasi yang lebih dalam, tetapi ya apa namanya tidak cukup banyak juga mendapatkan yang cukup valid begitu. Apakah bisa disebut itu yang pretending Ya, hybrid gitu ya, pura-pura ya. Siluman. pura-pura, siluman ya. Oke, selanjutnya Bung Joni. Ini kita ngomong hybrid, kita ngomong campuran. Tadi sudah bilang bahwa itu adalah hal yang mahal ya. Tetapi to what extent sih sebuah kendaraan itu layak untuk dihybridkan? Kenapa nggak ada misalnya kalau truk ada lah ya. Hmm. Apa namanya? Kendaraan kecil yang sebesar sebesar apa mobil minibus kecil ya seperti Agya Ayla atau bahkan Wuling ya yang REV dalam bentuk hybrid. Kenapa mobil kecil tidak ada yang hybrid? Kenapa yang benar-benar hybrid itu ya sedan yang kita lihat ya sedan atau mobil 7 penumpang? Karena kan bicara soal teknologi itu bicara soal ekonomis juga ya. Dan juga di sisi lain teknologi kan butuh ruang, butuh space. Artinya kalau kita lihat dari komposisinya, susunannya, ya butuh banyak ya. Ada taruhlah ada baterai, Oke. ada converter, ada electric motor, ada charger, ada generator, ada engine begitu. Jadi kalau untuk kendaraan-kendaraan yang tadi seperti Bung Angga bilang yang kecil, ya untuk menaruh ini semua kan butuh space ya, Oh, iya logikanya kan? sesimpel itu ya. Iya, ya, karena saya dulu pernah punya mobil Honda RS yang depannya itu sangat pendek ya, Iya, cupnya iya. itu sangat pendek, semua disusun begitu begitu rupa sampai tangan saya ke dalam juga nggak muat begitu. Saya kurang merasa nyaman juga.
Iya, ya iya. punya mobil seperti itu ya, yang walaupun, ergonomis ya dan cepat begitu dan enteng bisa nyelip ke mana-mana begitu, tetapi untuk perawatan rada kesulitan juga, Ya, kurang kurang nyaman begitu. Jadi saya pikir, itu salah satu saya pikir itulah yang menjadi utama ya, oke. selain juga karena ya kalau udah udah membuat teknologi gabungan begitu kan, artinya kita jadi tidak apa namanya, tidak simpel gitu, tidak mudah begitu teknologi gabungan antara bensin dengan, fuel dengan ini, dengan, listrik begitu. Jadi Oke. kalau saya pikir ya lebih lebih simpel pilih salah satu konvensional atau, eee, fully electric vehicle begitu, di EV Oke. gitu, Oke. ya kan. Tetapi, ini kita ke pertanyaan, pamungkas. Ini kebetulan Indonesia lagi euforia ya soal mobil listrik Hmm, ya. iya betul. Tetapi, hybrid itu seolah-olah ketinggalan zaman. Padahal kalau kita lihat, Eropa sebelum mereka transisi ke full listrik, mereka hybrid dulu. Bahkan di Thailand pun juga, hybrid itu juga masih laku keras. Nah, kira-kira apakah sebetulnya mobil full listrik ini cocok ya di Indonesia atau jangan-jangan hybrid lebih cocok gitu? Dengan statement Bung Joni tadi, ya lebih baik pilih salah satu aja, full listrik atau, konvensional. Gimana nih Bung Joni? Beberapa waktu yang lalu saya pernah dapat berita walaupun tidak secara mendalam banget baca di Amerika katanya sekitar 20-30% penduduk ya apa, orang yang Iya, sudah membeli di EV itu ya, iya, mereka ingin kembali ke konvensional ya katanya, karena ketidaktersediaan SPKLU-nya ya. iya, betul betul, saya juga Itu baca tuh. iya, itu pengisian kendaraan listrik umum yang tidak, apa namanya, tidak nyaman jadinya karena ketika mereka butuh untuk di-recharge, tidak tersedia sehingga mereka harus, menunggu atau ngantri gitu ya. Jadi di sisi lain, ya tadi seperti Bung Angga bilang kita di Indonesia seperti kok ketinggalan dengan, eee, kondisi hybrid. Tapi kalau kita melihat memang secara urut-urutan ya, mmm, kalau tujuan akhirnya itu adalah climate change and global warming, combat combat the climate change and global warming, saya pikir, grafiknya mestinya memang kita pada ujungnya itu harus BEV, full BEV gitu, full BEV kan dan itu lebih simpel, full konvensional atau full BEV lebih simpel daripada hybrid, begitu. Iya kan? Oh, Lebih betul ya? simpel dong. Walaupun di sisi lain full konvensional tadi, sampai kapan ini, bahan bakar diesel atau fosil ini bisa bertahan. Di sisi Oke. lain, full listrik kapan environment-nya ini tersedia begitu, sehingga kita Oh, seperti kita ingin mengisi bensin, ya ya, kita bisa dapat, SPKLU yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu di mana kita butuhkan begitu. Nah ini jadi transisi sebenarnya kan, hmm, transisi. Cuma kadang-kadang ya mohon maaf kalau saya pribadi kita sebagai orang Indonesia nih Bung ya, iya. ya kita kadang merasa juga kok kayak kita ini kayak merasa kayak ketinggalan lalu kita pengen cepet-cepet, jadi kayak nggak sabar gitu, Iya, menunggu betul gitu. betul betul Nggak betul. sabar menunggu gitu, padahal kan ya segala sesuatu juga ada waktunya dan kemudian juga itu perlu dipertimbangkan, dipikirkan ya seperti kita kalau membuat sesuatu kan kita perlu pikirkan return of investment-nya kan, Iya, ya betul. kan? Ya kan, kapan break even point-nya, kapan kita Nah, harus kayak gitu. Jadi yang seperti ini sebenarnya makanya, electric vehicle ini kan sebenarnya bukan hanya, yang orang-orang yang di electrical atau di IT yang menguasai, tapi sebenarnya orang-orang yang di ekonomi, multidisiplin mestinya ya. betul betul betul. Ahli-ahlinya ketemu, ngobrol begitu untuk Iya, memikirkan jangka panjang bagaimana planning-nya 20, 30 tahun ke depannya. Kalau itu menjadi concern dari pemerintah, saya kira bagus sekali kalau ada tim yang benar-benar fokus begitu. seharusnya sudah ada seharusnya. Seharusnya sudah ada ya, itu Iya, ya tapi punya kepentingan yang ini ya, punya kepentingan yang memang tepat untuk bagaimana, sustainability-nya yang dipikirkan, betul. bukan bukan semata-mata untuk apa, untuk profit jangka pendek begitu loh, tapi jangka panjang begitu. Gitu, Bung.
Wah, mantap sekali. Istilahnya daging semua. Karena kalau kalau saya pribadi, saya sih sampai sekarang kalau mau mudik kan mikir pakai full BEV ya, full mobil Betul, listrik. iya, Kayaknya nggak berani juga. iya, nanti nggak tersedia kan, Nah, itu aja yang kita nyampenya kapan takutin. nih? Nah, iya. Termogok, wah repot. Mogok. Iya, karena otomatis kan nggak, ya itu Iya bedanya udah kalau diam digital gitu ya. analog ini kan, Hmm. kita hanya bergantung sepenuhnya dari mesin secara otomatis begitu. Kalau mogok ya bagaimana? Nah, Gitu yang gitu. paling paling lucu adalah melihat ini, Bung. Istilahnya mobil listrik bawa power bank. Jadi di belakangnya bawa genset. Oh iya, saya pernah lihat Nah, itu. kalau itu hybrid ya namanya ya. Jadi Iya, iya, betul betul betul. Saya pernah lihat itu di sebuah video di YouTube di negara lain itu. Iya betul. iya. Baik, Bung Eh, Yoni. Terima kasih atas waktu dan Siap, kesediaannya. Semoga ya Bung kalau Angga. ada publikasi soal baterai, aduh saya tertarik sekali kita ngobrol soal baterai listrik. Baterai mobil listrik ini kan, waduh, banyak. Tapi di lain kesempatan. Ya, saya berharap kita lanjut lagi Kita lanjut lagi. topiknya ini karena topiknya menarik ya. Kalau soal ya publikasi baterai saya pikir ada. Jadi saat nanti saya akan coba propose ke Bung Angga. Asik, mantap. Oke, Terima kasih, oke, Bung Yali. oke. Thank you. Oke, sama-sama. Yuk. Kesimpulan, mobil hybrid adalah gabungan dari sistem mobil konvensional dengan mobil listrik. Di beberapa negara, mobil hybrid menjadi fase transisi menuju mobil listrik yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan akan minyak bumi, yang merupakan sumber daya yang sulit ya, untuk diperbarukan. Perlu diingat bahwa tujuan dari elektrifikasi adalah untuk menjaga lingkungan yang lebih baik. Walaupun mobil hybrid menjadi langkah awal yang baik, tetapi ongkos produksi dan perawatannya cenderung mahal dan rumit. Memang lebih baik untuk memilih langsung ke mobil listrik atau konvensional saja. Tetapi itulah dilema migrasi kita saat ini. Sekian podcast diseminasi riset episode kali ini. Sampai bertemu di selanjutnya. Bye.